Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati, seluruh guru besar senior dan sejawat. Berjumpa kembali pada Dolan yang diselenggarakan oleh ID Cabang Surabaya. Seri yang ke-53 dengan bekerjasama dengan Perbani Jawa Timur menghadirkan topik bedah anak dengan judul Gawat Daruratan Abdomen pada Bayi dan Anak. Dengan narasumber kita pada sore hari ini adalah Dr. Punawirawanto, spesialis bedah anak, spesialis DA konsultan. Beliau adalah koordinator wilayah Perbani wilayah Jatim, Bali dan Nusa Tenggara. Serta narasumber Dr. Barmadi Satrio, spesialis bedah anak, spesialis DA. Beliau adalah KPS SP1 Bedah Anak FK Unat RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan yang bertindak sebagai moderator adalah Dr. Ulah Hanifah dari tim webinar di Surabaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta Dolan, silakan mengikuti acara Dolan dengan tetap mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom Q&A ataupun bisa mengajukan pertanyaan dengan raise hand. Berikutnya saya serahkan kepada rekan saya, Dr. Ulah Hanifah, untuk bisa memandu acara. Silakan, Dr. Ulah. Baik, terima kasih banyak Dokter Pandu atas openingnya. Mohon izin saya ambil alih untuk acara pada sore hari ini yang akan memoderatori acara Dolan ID pada sesi kali ini mengenai kegawat daruratan abdomen, baik itu anak maupun bayi. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir Dokter Purnawirawanto, spesialis bedah anak. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nggih dokter nggih? Ya, alhamdulillah seger waras. Alhamdulillah. Baik, dan nanti akan ada satu narasumber lagi, yaitu Dokter Barmadi Satrio, spesialis bedah anak. Cuman beliau izin untuk terlambat sebentar. Sepertinya sudah berusaha untuk join. Saya izin sapa dulu Dokter Barmadi, nggih Dokter Bernanggi. Jadi, Selamat sore, Dokter Barmadi. Assalamualaikum. Masih off mic, dokter. Mungkin bisa di on mic kan? Assalamualaikum, maaf. Oke, tidak apa dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bersedekah ilmu di sini untuk membahas materi mengenai kegawat daruratan abdomen, ya dokter. Baik, mungkin untuk awal ini dokter, bolehkah mungkin dari dokter Purna tadi sudah sedikit menampilkan slideshow-nya untuk bisa bridging terlebih dahulu ini dok mengenai kegawat daruratan abdomen. Monggo untuk dokter Purna nanti mungkin bisa ditambahkan oleh dokter Barmadi juga gitu. terima Mungkin kasih. saya nggak pakai VB ya, soalnya ternyata nggak Iya bisa. dokter, tidak apa dok, tidak Oke. apa dok, monggo. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejawat senior semuanya, dan juga Dr. Aula, Dr. Barmadi, ya pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan sedikit mulai tentang akut abdomen ya, yang mana akut abdomen ini sudah terlihat ya. Ampun dokter, sudah terlihat. Sudah nggih. Oh, terima kasih. Jadi akut abdomen ini satu hal yang sering kita dapati di kasus-kasus khususnya di emergency room ya. Suatu kondisi sakit dengan gejala nyeri perut yang seringkali membutuhkan penata laksanaan segera. Ini penting kita pahami karena apa? Karena sebab nyeri perut sendiri itu bermacam-macam. Ada strangulasi. Strangulasi itu pembuluh darah yang terjepit
bisa karena terjerat, bisa karena terjepit, misalnya pada hernia, atau bisa karena terbuntir. Pada bayi-bayi kadang-kadang usus terbuntir. Juga disebabkan karena obstruksi, jadi saluran pencernaannya terbuntu, atau saluran kemihnya terbuntu, atau saluran empedunya terbuntu, misalnya oleh batu dan seterusnya. Bisa juga karena infeksi, misalnya pada yang paling terkenal adalah usus buntu, atau kadang-kadang tukak lambung atau tukak duodenum, itu juga infeksi yang kronis yang seringkali menyebabkan nyeri, dan yang sering juga terjadi itu trauma. Penyebab yang secara klinis sering datang ke kita itu, yang sering juga itu konstipasi. Konstipasi itu cukup sering akhir-akhir ini, utamanya mungkin berhubungan dengan musim panas, dan juga kebudayaan masyarakat kita itu ada perubahan di mana anak-anak itu menjadi sering menahan BAB, sehingga akhirnya BAB ini menumpuk dan menyebabkan nyeri. Ini sering datang ya. Kemudian apendisitis akut, ini juga sering kali terjadi. Gastritis, hernia, ini paling sering juga terjadi ya, hernia. Intussusepsi ini kok pada anak seringkali kita temui intussusepsi, itu invaginasi, jadi usus masuk ke dalam usus yang lainnya. Kemudian batu saluran kemih, batu saluran kencing, secara umum seperti itu. Jadi gejalanya memang nyeri. Ya. Nah, nyeri ini umumnya itu bisa, banyak kan nyeri itu kan self-limiting, bisa sembuh sendiri, akan membaik sendiri setelah mungkin disportif ringan, gitu bisa kembali sendiri. Tetapi beberapanya itu terus berlanjut menjadi suatu yang serius, karena itu ini membutuhkan terapi segera dan membutuhkan untuk dikenali, khususnya oleh masyarakat sendiri dan juga petugas medis, mana yang betul-betul serius. Biasanya kalau serius mereka sudah datang ke IGD. Nah, di sini penting kita mengetahui onset awal mulai sakit itu kapan. Karena apa misalnya ya? Misalnya konstipasi itu justru sering datang itu jam 4 pagi, jam 5 pagi gitu. Ya nyeri sekali. Dan sering pada usia-usia anak antara 4 sampai 5 tahun, dan sebagian itu malah remaja SMP gitu. Seperti itu. Jadi, konsepnya mulai muncul kapan? Kemudian lokasi nyeri misalnya. Lokasi nyeri itu di mana? Ini juga penting karena di dalam abdomen ini ada organ-organ. Di kanan atas itu ada liver, di kiri kanan pinggang atau flank itu ada ginjal dan ureter. Kemudian yang paling sering ya apendik usus buntu itu di kanan bawah, dan buli-buli itu di bagian tengah. Itu seringkali menyebabkan nyeri, dan seringkali juga pada anak-anak nyeri pada paru-paru, misalnya pneumonia itu terasa di perut, sering juga nyeri, lokasinya penting. Pemicu timbulnya nyeri ini juga penting di anamnesis, dikali dengan hati-hati. Kenapa? Karena pemicunya apa? Biasanya misalnya yang paling sering kita datang ke UGD itu hernia, itu biasanya anak-anak bermain-main, kemudian nyeri tiba-tiba terduduk, misalnya seperti itu. Atau dia menangis, kemudian tambah lama nangisnya tambah kelihatan tambah sakit, dan muncul benjolan di inguinal, misalnya seperti itu. Kemudian nyeri itu kadang bertambah, kadang berkurang. Pada infeksi itu, misalnya pada apendisitis, itu nyeri dari ringan, gradualnya bertambah menjadi berat. Itu beberapa hal yang penting untuk dipahami sehingga nanti kita bisa melihat bahwa yang menyebabkan sakit ini apa, kira-kira seperti itu.
Penting juga pada bedah anak ini untuk dilihat umurnya. Biasanya antara umur 0 sampai 4 tahun itu mungkin penyebabnya berbeda dengan umur 5 sampai 12 tahun. 12 tahun sampai 18 tahun misalnya. Misalnya nyeri pada bangun tidur umur 12 tahun, 13 tahun, maka kita pada anak laki-laki kita harus ingat torsiotertis misalnya seperti itu. Baliknya pada usia 6 bulan sampai 20 bulan disertai perut kembung, maka kita harus ingat intussusepsi, misalnya seperti itu. Ini penting untuk kita lihat karena pada anak usia itu juga sangat berpengaruh. Mungkin itu dulu, Bula, mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin Dr. Parmadi menambahi, dan mudah-mudahan nanti bisa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa lebih kita detailkan, karena memang akut abdomen ini meliputi penyakit yang bermacam-macam variasinya. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Purna atas penjelasannya. Mungkin sebelum kita berlanjut, dari Dokter Barmadi ada yang ingin ditambahkan, Dokter, mengenai kegawat daruratan abdomen yang pada bayi ataupun anak. Mohon maaf Dok, masih off mic. Ya, maaf ini namanya saya kok banyak ya di sini. Oh iya, kok banyak ya Dok. Apa saya double Panjang ya? Enggak ininya loh, layarnya kok banyak. layarnya. Iya, pesertanya saya semua ini. Ya, menyambung lagi tadi untuk pegangan praktis ini, anunya pendengarnya dokter umum ya, dokter Ulfa ya. Enggak mesti Dok, ada juga yang dokter spesialis, Ya, ada jadi juga kalau sejawat terutama kalau teman-teman dari dokter dokter umum ya, muda. bahwa kondisi perut pada bayi dan anak ini kita harus aware bahwa ada atau tidak kondisi akut abdomen, karena sebagian besar kondisi akut abdomen itu berhubungan dengan tindakan pembedahan. Ya, kayak tadi sudah disampaikan Dr. Purna, yang susah itu apa? Kalau ini anak ini sakit perut, apa cuman rewel, lapar, nah, itu yang memang agak susah bedakan. Tapi yang jelas kita harus lihat, gampangannya kita ada trias atau 4 ya. Kalau ada nyeri perut yang disertai kembung, muntah, gangguan BAB, nah harus berpikir ini mungkin ada suatu kondisi akut abdomen atau tidak. Akut abdomen itu bisa meliputi infeksi atau obstruksi. Karena kan perut itu kalau nggak buntu bocor. Jadi gampangannya ini ada suatu proses inflamasi atau proses obstruksi. Yang penting itu dulu. Jadi nanti teman-teman di unit emergency nanti kalau ada pasien dengan tanda-tanda mungkin ada rewel tapi perutnya kembung, terus ada muntahnya mungkin atau ada gangguan BAB-nya. Gangguan BAB itu bisa mulai nggak bisa BAB, BAB sedikit-sedikit, diare, BAB darah, ya, atau enggak BAB sama sekali, sulit kentut, nah itu semua gangguan BAB. Nah, kalau sudah ada seperti itu, ada 2 dari 4 atau 3 dari 4 harus mikir ini akut abdomen sampai terbukti tidak, gitu, gampangnya gitu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan Dr. Purna, apa aja underlying-nya? Kausanya memang paling gampang bisa proses inflamasi atau obstruksi. Obstruksi ya buntu, kenapa? Macam-macam, bisa karena terpelintir, terjerat, ya toh, atau massa, impaksi, itu bisa. Terus kalau yang itis ya seperti tadi, misalnya appendicitis, peritonitis, pokoknya yang is itu, nah itu. Dan tidak selalu keluhan-keluhan perut itu sumbernya dari GI tract, karena kita tahu di perut ada juga urogenital tract, kandungan bahkan ya. Dan kita juga harus lihat spektrum umur. Kalau lihat bayi atau baru lahir atau bayi atau balita, misalnya dengan keluhan perut, harus mikir ini ada hubungan dengan kelainan bawaan atau enggak. Ditanyakan ini sejak bayi atau enggak. Ya. Kalau sudah agak dewasa, adolescent, beda lagi. Kebanyakan kasus-kasus inflamasi misalnya. Ya, malah berapa kali itu kita kalau berdana kan spektrum umurnya sampai umur 18 ya, 16 ya. Nah, kadang-kadang itu anak-anak yang ABG itu nyeri-nyeri perut, kita curiga appendicitis, ternyata juga bisa aja infeksi pada kandungan ternyata. Pada beberapa kali kita nyobai tubuh ovarial abscess, padahal masih muda, 15-16 tahun, ngeri ya.
Jadi itu juga harus diwaspadai seperti itu. Yang penting pengenalan, deteksi dini, jadi biar nggak terlambat. Jangan sampai cuman kembung-kembung biasa, ini bedegelen, ini cuman kolik. Ya, kalau memang kita curiga akut abdomen, kita harus walk up, berpikir ada akut abdomen sampai terbukti tidak. Itu aja. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, baik. Terima kasih banyak Dokter Barmadi. Mungkin saya izin bertanya dulu ya dok. Kalau tadi kan mungkin buat kita yang masih dokter umum, sebenarnya yang paling sering ditemukan di vaskes pertama itu apa ya dok? Kegawat daruratan pada bayi dan anak ini dok. Monggo Dokter Purna. Baik, jadi yang paling sering ditemukan ya kita berdasarkan pengalaman aja ya. Yang paling sering itu kan hernia, paling sering kalau dikasih. Kedua, usus buntu. Nah, kembali ke kenapa usus buntu? Karena usus buntu itu bisa mengenai semua umur ya. Hernia juga semua umur. Tapi kalau kita kembali ke masing-masing umur, maka umur 0 sampai 6 bulan itu rata-rata itu keluhannya perut kembung. Akutnya itu berkembung, jadi gejala-gejala obstruksi. Kemudian yang paling sering ke emergency itu intussusepsi itu umur 6 sampai 20 bulan itu paling sering. Yang lain untuk bayi itu sering karena strangulasi, utamanya dari malrotasi usus. Jadi obstruksi usus karena adanya volvulus dari midgut, ya, volvulus dari usus tengah, jadi usus halus itu terpeluntir di basisnya, pada basis mesenteriumnya. Itu seringkali gejalanya bayi nyeri dan kadang terlihat pucat, kemudian sangat nyeri, kadang-kadang seperti kejang, kemudian hilang lagi. Nyeri seperti kejang, hilang lagi. Itu karena terpeluntir, kemudian kembali lagi. Nyeri khas strangulasi seperti ini harusnya kita kenali, karena kalau tidak, kita akan bingung karena membedakan ini kejang atau tidak. Yang paling sulit ya. Kira-kira yang paling sering itu. Kemudian apalagi usia 4 tahun tadi sudah saya sebut ya, konstipasi sekarang ini menduduki posisi cukup sering. Karena apa? Karena kemungkinan karena budaya juga, budaya di mana anak-anak sekarang itu tidak pernah melihat orang BAB, tanda petik ya. Karena orang BAB kan semua di kamar mandi, sehingga mereka tertutup, mereka tidak pernah tahu, dan mereka saat ini juga anak-anak itu sudah memegang gadget sejak kecil. Nah, kalau dia memegang gadget, keinginan urgensinya untuk BAB itu ditahan karena untuk bermain. Lama-lama menumpuk, nah ketika menumpuk itu bertambah keras dan bertambah banyak, ketika mau BAB terasa nyeri, tambah ditahan. Itu salah satunya yang sekarang ini cukup banyak. Itu untuk bayi-bayi ya. Kalau untuk yang di atasnya itu. Untuk remaja, laki-laki itu torsiotestis, ya. Kalau perempuan itu DUB ya, jadi bleeding dari ovarium itu ya, dysfunctional uterine bleeding. Itu salah satunya ya. Itu mungkin yang paling sering. Kadang-kadang ada torsi dari kista ovarium. Baik, baik. Mungkin Dr. Barmadi bisa membantu ya, belum tak sebut. Ya, kalau mungkin dari ada beda ini ya dok, beda vaskes atau apa itu juga berpengaruh dengan kondisi apa geografi demografi ya. Jadi kalau saya di rumah sakit UNER kebanyakan memang biasanya di emergensi ya Mbak, ya dok ya. Di emergensi itu masih tetap appendicitis yang terbanyak dok. Appendicitis, kemudian yang kedua itu hernia ingkang serata,
Kemudian yang kedua malah sekarang itu dok obstruksi, gejala gambaran obstruksi, hernia seperti itu, masih seperti itu sih. Kalau yang untuk kelainan bawaan biasanya memang kerujukan dari vaskes tingkat 2 ya, kasus kelainan bawaan seperti malformasi anorektal, tanpa neonatus atau bayi ya. Nah kalau itu kan mungkin teman-teman di vaskes 1 nggak terlalu banyak menjumpai ya. Biasanya kan rumah sakit bersalin atau rumah sakit yang tipe C, tipe B yang menangani kasus-kasus kehamilan, kelahiran ya. Kadang juga dari bidan ada. Tapi kalau akut abdomen yang banyak, memang rata-rata kasus-kasus apendisitis. Terus kalau di rawat jalan ini lagi tren memang seperti Dr. Purna katakan tadi, kasus ini konstipasi kronis memang. Konstipasi kronis ini lumayan banyak. Hampir sebulan itu ada kunjungan 3-4. Dan itu penanganannya sebetulnya sulit karena multidisiplin. Jadi yang penting buat teman-teman nanti kalau menjumpai susah BAB itu harus di tracing dulu. Jangan pokoknya susah BAB dulkolak obatnya, mikrolak obatnya, ya. Apapun penyebabnya, kapsul anus. Nah, nanti rame no iki nanti obat ya. Jadi jangan semata-mata nggak bisa BAB kasih obat pelunak. Padahal nggak bisa BAB ini penyebabnya macam-macam. Gampangannya gini, kalau kita umur di bawah setahun, misalnya mulai onsetnya ini loh, nggak bisa pupnya itu dari bayi, dari lahir, atau di bawah setahun, harus berpikir ini kelainan bawaan sampai terbukti tidak. Tuh. Seperti hisprung, malformasi, atau yang lain. Nah, kalau ini trennya di atas setahun, 2 tahun, jadi bayi tidak apa-apa, berak-berak biasa aja, tapi umur-umur kira-kira 2 tahun mulai nih, susah. BAB-nya rewel, dia sering keras, harus sembunyi di balik pintu kadang, atau ngeflek di celana dia nggak sadar gitu. Ya itu bisa faktor-faktor ini mungkin termasuk konstipasi fungsional. Dan itu kalau lama nggak ditanganin, yang sering kita dapat bahkan di emergensi ada pasien yang datang karena saking nggak bisa beraknya, kerasnya perutnya, BAB-nya saking kerasnya nggak bisa keluar, sampai perutnya gede, nyeri. Bahkan kita pernah ada satu kasus dengan, kalau saya pribadi 2 kasus ya. Kalau di rumah sakit ada satu kasus datang dengan distres nafas. Mari coba, BAB-nya sak gaban di perut, sampai mendedek banget, sampai mendesak diafragma, dan sampai datang dengan distres nafas. Obatnya gimana kalau emergensi? Congkelektomi ya, jadi dikeluarin tuh itu pakai jari ya. Jadi kalian juga nanti kalau dokter-dokter teman-teman nanti kalau di lapangan juga gitu, itu harus dievakuasi manual. Tetapi hati-hati karena evakuasi manualnya juga dengan bukan tanpa risiko ya. Yang pertama pasti nyeri, dan anak ini kalau sudah nyeri pasti nanti trauma, nanti lingkaran setan lagi, dia nggak bisa BAB-nya nahan lagi. Dan kita seringkali lakukan dengan pembiusan. Jadi BAB paling mahal itu, soalnya di ruang operasi. Ya, toilet umum bayar 5.000, ini bisa 5 juta gitu ya. Nah, jadi gitu, jadi kita harus congkel karena dengan obat nggak akan bisa keluar. Jadi harus ditelisik dulu, nggak bisa BAB pokoknya masukin. Jadi teman-teman nanti jangan males, jangan ini ya kalau meriksa ya harus periksa anusnya, perineumnya dilihat. Kalau perlu RT, kalau nggak ada kontraindikasi. Kalau ada lukanya nggak boleh di digital rectal examination ya. Jadi seperti itu. Dan ini mulai banyak ini rata-rata itu kena gadget, nonton ya. Karena kan kalau patofisiologinya BAB itu begitu ada regangan di rektum akan menyampaikan dari saraf otonom ke otak bahwa oh ini nih waktunya BAB. Nah kalau di atas tahun 2 tahun dia sudah ada refleks untuk menahan karena menunggu sampai di tempat yang benar di toilet dan dia akan rilis. Nah kalau anak-anak yang suka main gadget seringkali rasa-rasa ini diabaikan karena asik main kan. Ah nanti dulu, tahan dulu. Nah, akhirnya 5 menit aja ditahan. Rasa yang dulu pernah ada itu akan hilang. Ya, tahu kan ya? Mungkin Mbak Ulfa dulu juga pernah ada rasa yang dulu pernah ada ya. Itu hilang.
Dan itu kalau diulang-ulang-ulang terus, akibatnya apa? E-nya itu nanti jadi keras. Nah, begitu sudah nggak tahan banget, dia mau keluar, nyeri. Nah, nyeri ini disampaikan ke otak, di bawah sadarnya nanti akan timbul, kalau BAB pasti nyeri. Akhirnya apa? Dia nahan lagi. Nah, lingkaran setan terus, saya. Nah, seperti itu. Itu aja sih. Dan juga udah ajukan ada kasus ini ke MAPI ya, jadi biar jadi concern juga, dan penata lasanya tidak gampang, gitu aja. Baik-baik. Ya, Terima makasih. kasih banyak, dokter. Berarti sebenarnya banyak ya dok kasus-kasus kegawat daruratan abdomen ini dok ya di vaskes primer. Cuman mungkin memang mungkin kita susah untuk membedakannya juga karena anak-anak kadang dikiranya cuma rewel biasa atau apa begitu ya dok. Baik, menyambung ini dok Q&A dari para peserta dolan ini sekarang dok. Kira-kira adakah tempat untuk penggunaan antibiotik IV saat akut abdomen tersebut dokter? Monggo mungkin dari dokter Bermadi atau dokter Purna terlebih dahulu dok. Ya, ya kalau penggunaan antibiotik sesuai indikasi. Memang kita harus memastikan betul, karena tadi ada sebabnya, ada karena strangulasi, kemudian karena obstruksi, karena infeksi, ya itu, atau trauma, itu harus dicari betul. Kalau memang tentu kalau infeksi mesti kita biasanya sudah terjadi perforasi, itu tentu membutuhkan ya sesuai indikasi ya. Itu penting di sana. Tapi yang memang kita harus betul-betul mencari sebabnya. Karena itu tadi lokasi nyeri umur itu penting kita betul-betul cari ya. Kalau ada obstruksi misalnya, obstruksi itu misalnya obstruksi saluran kemih. Kita tahu pada obstruksi nanti akan menyebabkan kolonisasi kuman, karena aliran yang terhambat itu terjadi kolonisasi kuman. 8 jam terhambat sudah muncul kolonisasi. Nah, di situ perlu antibiotik. Tentu dimulai dengan broad spectrum dulu, seperti itu. Jadi sesuai indikasi. Jadi memang dibutuhkan sesuai indikasi, dan biasanya kalau misalnya strangulasi juga demikian. Strangulasi yang paling sering ya misalnya hernia, itu kan loop dari usus terjepit di dalam kantong hernia, sehingga seakan-akan menjadi blind loop. Di sana akan tumbuh kuman, dan di sini membutuhkan antibiotik tentu saja. Terima kasih mungkin. Terima kasih banyak dokter Purna. Dari dokter Bermadi apakah ada tambahan dok atau sudah cukup? Oh iya, itu saya mengingatkan lagi untuk kasus akut abdomen appendicitis ya. Jadi kadang beberapa kasus datang ke kita sudah terlambat, sudah perforasi. Nah, itu yang memang susahnya di anak ini, gimana kita mengenali, oh ini appendicitis akut nih, awal nih. Nah, karena seringkali gejalanya itu kalau anak kan ya karena nggak bisa diajak ngomong, mereka tidak bisa mendeskripsikan lukanya dengan nyerinya dengan baik. Jadi sering kadang sakit sama mana nunjuknya ulu hati dulu, mesti di asesmennya apa, gastritis gitu kan. Nah, nanti kalau enggak ada panasnya, nyeri di tengah pusar, ngomongnya tifoid. Nah, itu jadi ini yang sering miss nanti ya. Jadi hati-hati, kemungkinan nyerinya itu kan dilihat ada ini, ada seperti saya bilang tadi. Nah, kalau ada seperti itu harus pikir akut abdomen atau tidak. Karena jendela window ininya, jendela antara komplikasi sama akutnya itu kadang pada anak sangat pendek. Jadi sempit celahnya. Jadi kita miss dikit perforasi. Meskipun mungkin pada kasus-kasus awal itu ada tempat terapi non surgical gitu sebetulnya. Cuman kita dari awal harus tahu bahwa oh ini appendicitis nih. Tapi masa awal mungkin masih saya bisa lakukan konservatif, nah non surgical gitu. Tapi sudah jelas jangan oh ini gastritis saya terapi medikamentosa ya nggak pas gitu. Jadi kalau memang sudah khas, udah kalau nggak khas pun misalnya ini masih ragu nih, harus dicek benar-benar tuh meriksa juga beda sama orang lebih yang dewasa ya, kita tekan-tekan gitu aja udah oh dia bisa diinfeksi ya itu nyeri, kadang anak lihat kita aja udah nangis ya kan. Makanya dokter bedah anak memang harus punya ini aura-aura yang membahagiakan ya, bagian buat anak
asal nggak membahagiakan orang tuanya anak juga, nanti ibu-ibu pada langsung ya. Nah, seperti itu. Jadi memang harus, kalau perlu ragu, dilihat lagi, dilihat lagi. Jadi mungkin misalnya pertama nggak yakin atau kurang bisa mendeskripsikan, kasih obat mungkin boleh, tapi jangan sampai menutupi ya, atau masking effect. Kemudian mungkin besoknya atau suruh konsultasi atau di KIE yang benar. Bu, kalau begini, 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 khusus spesifik ini harus ke UGD. Kalau begini, begini, kemungkinan ini harus ke sini gitu. Yang sering kelewat kadang gitu, oh ini enggak apa-apa. Seringkali ngomongnya, oh ini enggak apa-apa, gitu kan. Dan bahkan ada persepsi yang keliru, yang menakut-nakuti istilahnya. Kalau bayi itu apa, keluhan-keluhan misalnya benjolan atau apa, atau yang lain ya. Saya takut, oh ini nanti operasinya, ini operasi, memang betul misalnya indikasi operasi. Tapi dibilangnya, tapi ini kan masih kecil, bahaya. Nah, gitu. Nunggu ini sampai kapan? Sampai komplikasi baru ya, mesisan gitu mungkin ya. Jadi jangan sampai terlambat. Jadi kalau memang indikasi operasi ini, jadi yang sering kali hernia seperti itu. Ini kan masih kecil Bu, nunggu nanti agak besar ya, besar benjolannya apa besar anaknya gitu ya. Tak besar benjolannya yang rata ya nggak karu-karuan nanti gitu. Jadi harus tahu bahwa rule-nya gimana. Kalau hernia memang as soon as possible, meskipun kondisi reponibel. Apalagi kalau ingkas rata, kita dari awal harus bilang kalau hernia, misalnya ibu orang tuanya harus dikenali, harus di inform concern bahwa ini kalau begini-begini tanda kejepit harus ke IGD. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai memberi harapan palsu pada pasien ya. Ya, ngopo karena ya kadang pasien juga siapa yang ngomong meyakinkan ngono dipercaya. Sering saya sama pasien itu yang dipercaya tetangganya daripada saya. Bu ini enggak apa-apa, boleh mandi misalnya di posok. Terus datang sebulukan, boloten gitu, terus loh kok nggak mandi-mandi. Takut dong kata tetangga, nah lek susah lek gitu ya. Tapi yang penting kita dari tenaga medis harus bisa memberikan informasi yang benar. Jangan sampai sesat dan menyesatkan. Kayak nabi palsu nanti. Ya, makasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Barmadi. Dok, ini sekalian ada pertanyaan untuk Dokter Barmadi nih. Mengapa ya dok kasus intusisepsi itu sering terjadi pada anak daripada dewasa? Ke dokter Purna apa saya? Ke Dokter Barmadi, kepada TS Dokter Barmadi. Ini kenapa dok? Ya, jadi memang dari riwayatnya ini, intussuscepsi itu kita ada rule of two ya, 2 bulan 2 tahun. Range itu memang banyak intussuscepsi yang non spesifik ya. Jadi pada anak-anak umur sekian itu seringkali dengan perubahan pola makan, perubahan apa kondisi tubuh, misalnya ada faktor imun apa itu yang menyebabkan adanya proses-proses imun yang dimana melibatkan kelenjar-kelenjar getah bening di usus, di abdomen ya, di mesenterium. Nah, seringkali kalau ada perubahan pola makan, itu ada perubahan gerak peristaltik mungkin. Ya, teorinya seperti itu sehingga terjadi gerakan yang berlebih ini memicu terjadinya usus makan usus. Jadi kalau peristaltik itu gerakannya itu dari proksimal ke distal itu kan geret, geremet, gini-gini ya. Geremet-geremet. Nah, waktu dilakukan peristaltik itu ada sebagian memang usus itu yang masuk ke arah distalnya. Tapi biasanya dia bisa lepas sendiri. Karena kan kayak dorong, kalau kita dorong apa ya, misalnya apa yang bikin sosis apa yang terus dipelurut gitu loh. Nah, kalau makanan itu kan didorong dengan prosesnya seperti itu. Nah, proses usus bergerak itu sebagian pasti memang ada yang kayak kalau sakit itu masuk ke distalnya terus ngelepas. Normalnya dia bisa lepas. Tetapi kalau ada yang nyantol, misalnya ada kegelisahan getah bening nyantol, dinding dinding usus yang lebih menebal karena proses inflamasi atau proses imun. Nah, itu memicu apa istilahnya non spesifik apa non apa sih itu namanya? Lead apa dokter Purna apa istilahnya? Kalau nggak ada poinnya itu. Nah, itu Ya, intussuscepsi itu. yang Jadi spesifik ya. non spesifik intussuscepsi. Itu memang karena memang istilahnya wis gawan bayi apa ya? Memang seperti itu secara lumrahnya ya prosesnya itu bisa terjadi buat siapa saja. Terutama memang kalau ada faktor-faktor
pemicu, misalnya ada inflamasi, ada batuk pilek sebelumnya, mungkin ada diare, sehingga prosesnya kalau intussusepsi itu karena gerak peristaltik yang kuat dan adanya hal-hal yang menyebabkan kecantolnya ya istilahnya usus itu dan tidak bisa lepas. Tetapi kalau pada di atas 2 tahun atau umur-umur yang lebih tua ya, biasanya itu ada spesifik, jadi ada lead point-nya, ada sesuatu di usus yang bikin nyantol. Jadi gerak ususnya itu berlebih, misalnya di vertical, polip atau tumor ya, sehingga gerak usus yang peristaltik tadi waktu mendorong karena ada lead point-nya istilahnya, dia waktu ususnya masuk ke bagian distalnya mau keluar lagi kecantol, gitu. Dan itu akan berlanjut terus sehingga terjadi intussusepsi. Jeratannya makin kuat. Gitu. Tuh, jadi memang ada ininya, ada tips triknya. Pokoknya kita harus tahu gejala klinis awalnya apa, kapan kita curiga intussusepsi. Jadi dari epidemiologinya, dari umurnya yang paling sering nih, umur 2 bulan sampai 2 tahun misalnya. Terus kemudian triasnya, apa keluhan utamanya? Biasanya berak darah, terus anaknya nyeri, kolik ya. Nyeri kolik itu anaknya rewel tapi hilang timbul. Kadang rewel, kadang enggak. Kadang kita lihatnya, wah itu habis lihat jin lewat. Nah, padahal enggak, dia nyeri kolik. Gitu loh. Terus yang ketiga adanya mes di abdomen. Jadi kalau diperiksa perutnya ada merongkolnya gitu. Nah, itu harus curiga intussusepsi sampai terbukti tidak. Jadi adanya berak darah itu sendiri kita harus cari 2 yang lain gitu. Seperti itu. Jadi nggak selalu berak darah paling disentri. Darah itu DD-nya memang disentri atau yang lain ya, tapi kita harus mikir yang kegawat daruratan paling berisiko menimbulkan morbiditas itu adalah intussusepsi. Jadi kalau nemu berak darah pada bayi umur-umur sekian, cari 2 tanda lainnya. Gitu. Jangan 2 tanda mata ya, 2 tanda lainnya yang dia perlu kita singkirkan. Karena kalau terlambat, risikonya ususnya akan nekrosis dan harus reseksi, kasihan. Baik, baik. Baik, terima kasih banyak Dokter Barmadi. Kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter ya. Untuk kali ini untuk Dokter Purna, bagaimana dokter untuk membedakan ileus paralitik dengan ileus obstruktif secara inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi, dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ini penting sekali memang pertanyaan dari Dr. Willy ini ya. Dr. Willy. Jadi ileus obstruksi itu pada anak-anak, ya pada anak kita melihatnya ada, mesti kita ingat 3 tempat, yakni adanya foregut, midgut, dan hindgut. Masing-masing gejalanya berbeda-beda. Jadi kalau foregut itu kan dari esophagus, ya gaster, kemudian duodenum, ya, sesuai dengan arteri celiacus, ya, sesuai dengan arteri itu. Nah, pada foregut, obstruksi gejala utamanya muntah. Gejala utamanya muntah. Paling sering obstruksi yang paling sering kita dapatkan itu di gastric outlet obstruction atau obstruksi setinggi duodenum. Kalau gastric outlet obstruction, maka muntahannya itu tidak ada bile stain-nya, tidak ada warna hijau dari bile. Kalau duodenum, maka dia ada warna hijau dari bile. Secara umum seperti itu. Di gastric outlet obstruction yang paling sering ya IHBS, ya, di mana bayi pada pilorusnya terjadi stenosis, muncul setelah umur 3 minggu rata-rata ya, karena dari lahir penebalan otot-ototnya sampai 3 minggu maksimal, kemudian muntah. Nah, muntah seperti ini, muntah non bilius, kemudian dari inspeksi dulu ya, inspeksi tampak dari gastric weight. Jadi yang membesar ini hanya gasternya aja. Kemudian gelombang gasternya kelihatan, distalnya justru scapuoid, jadi perutnya justru kempes. Ini obstruksi dari foregut ya. Kalau duodenum sama muntah tapi bile stain, jadi muntah hijau
kemudian tampak gastric wave, di distalnya itu nanti kolaps ya, apa namanya, scapuloid ya. Jadi kempes perutnya justru. Kalau dia muntah, perutnya kempes. Kalau kembung kelihatan di gasternya. Itu inspeksi, palpasi tentu teraba ya, perkusi. Ya tadi ada, karena udara. Kalau perkusi kan udara ya, misalnya kalau ada udara mesti timpani di daerah yang mengembung tadi, sementara desanya normal. Auskultasi juga demikian ya, nanti gerakan usus masih terdengar. Jadi ini foregut ya. Kemudian midgut. Midgut itu mulai dari kita mulai dari traits ya, kalau klinis ya, traits. Di situ paling sering adalah adanya malrotasi dengan volvulus. Jadi kalau midgut obstruksi itu gejalanya juga muntah ya. Biasanya kan obstruksi midgut itu berarti dari ligamentum traits sampai ke kolon ascendent, kolon transversum sepertiga kanan. Midgut kan di sana. Tapi kalau klinis itu sampai ke ileocecal junction. Ya, ileocecal junction patokannya. Jadi di bawah ileocecal junction itu sudah masuk kolon, itu hindgut. Pada midgut, maka kita bisa lihat gambaran klasik adanya dalam kontur, bentukan usus, dan dalam stipung dari gerakan usus. Jadi terlihat ususnya itu dari luar, itu dari midgut. Kemudian bayi juga akan muntah. Muntah biasanya hari kedua yang muntahnya. Kemudian warnanya nanti lama-lama menjadi fekal kalau sudah terlambat. Nah, kalau hindgut itu dia kembung, itu biasanya hari pertama normal. Ini obstruksi pada kongenital ya. Pada hari pertama dia normal, nanti hari kedua itu mulai kembung, hari ketiga mulai muntah. Kenapa? Karena udara sampai dulu ke kolon, kembali ke proksimal. Nah, ke proksimal kalau ileocecal junction-nya paten, maka kolonnya akan membesar. Kalau kolonnya membesar, ketika udara masuk kembali ke ilium, iliumnya ini tertutup oleh besarnya kolon. Jadi kadang-kadang dalam kontur dan stipungnya nggak terlalu tampak. Yang tampak itu kontur dari kolon, itu juga nggak terlalu kelihatan. Cuman kembung aja, yang kembungnya lebih besar daripada kembung dari midgut. Seperti itu. Kemudian muntahnya nanti hari ketiga mulai muntah. Biasanya seperti itu pada bayi-bayi. Jadi secara umum seperti itu pada obstruksi. Pada paralitik itu seluruh ususnya melebar. Sehingga gambaran dalam kontur dan stipung malah nggak terlihat karena pada paralitik ini ususnya diam. Diam, tidak ada aktivitas perisaltiknya, dia menurun. Seperti itu. Saya pikir itu aja dulu, jadi secara singkat. Kemudian ada juga dari Dr. Willy tentang kaitannya dengan intussusepsi ya, di bawah ya. Saya sekalian jawab. Iya, monggo, Dokter. Ini pertanyaannya sejauh mana tindakan manual atau barium enema ya pada intussusepsi. Jadi sekarang ini kok intussusepsi seringkali datang bayi belum kembung. Jadi ini mungkin karena sistem rujukan kita ya, sistem CISRUT ya, itu bagus sekarang ini, sehingga orang nyeri perut, datang ke Vaskes 1 langsung ke Vaskes 2. Nah, dia datang dengan keluhan nyeri perut, nyeri sifatnya kolik tadi, nyeri hilang timbul. Dia anaknya nangis rewel, diem. 20 menit lagi nangis lagi, 5 menit diem. Orang tuanya bingung, kenapa dibawa ke dokter. Nah, kemudian dikirim, biasanya kondisinya masih baik, artinya perutnya itu belum distensi. BAB, current jelly masih baru, masih betul-betul frank current jelly, jadi masih betul-betul current jelly-nya masih kelihatan merah jambu betul. Kemudian kadang teraba ada masa.
Kalau tidak teraba, karena kadang-kadang masih di retroperitoneal, masih di kolon ascendant, itu kadang nggak teraba, terlihat di USG. Nah, pada kondisi tidak ada komplikasi, tidak ada kembung, kondisi betul-betul masih nyerinya seperti tadi ya, intermittent, ada BAB current jelly, ada massa, maka kita lakukan barium enema, itu kemungkinan untuk reposisi atau reduksi itu besar hasilnya. Ini kasus ini cukup meningkat ya, kadang setahun itu bisa dapat 3 gitu ya. Rata-rata seperti itu, ada sempat sampai tertinggi 5 dengan barium enema saja kembali. Ini penting sekali pertanyaan Dr. Willy. Jadi intussusepsi yang tanpa komplikasi masih kondisi baik, maka barium enema punya target untuk terapi. Tapi kalau sudah full blown ada obstruksi yang sangat berat, ya tentu menjadi kontraindikasi. Makasih, mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Purna atas jawabannya. Mungkin mengingat waktu ya dok ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Dari Dokter Hans dari Bogor, bertanya, beberapa kali di IGD saya temui anak dengan abdominal pain dengan ISK. Apakah ISK saja bisa menyebabkan abdominal pain atau sebenarnya seringkali abdominal disebabkan oleh penyebab lain yang kebetulan juga disertai ISK juga? Terima kasih sebelumnya dok. Mungkin dari Dokter Barmadi, monggo dokter bisa dijawab dok. Ya, seperti saya infokan tadi ya. Jadi di abdomen itu bukan hanya urutan GI tract. Jadi ada organ-organ urogenital, genitalia interna ya pada cewek-cewek, ibu-ibu ya, cewek sebetulnya ya, kan anak. Nah, itu juga bisa mengalami inflamasi. Jadi memang salah satu diferensial diagnosanya, kalau nyeri bagian kanan bawah, selain karena appendicitis misalnya ya, kita juga harus singkirkan juga mungkin uretritis, ISK, ya, itu bisa jadi, atau anesitis ya pada perempuan biasanya, itu juga bisa satu diferensial diagnosa. Makanya pentingnya kita pemeriksaan fisik dan penunjang nanti kalau kita ada ISK, kita boleh cekkan urin lengkapnya, sedimen untuk melihat adanya infeksi atau enggak. Dan jangan salah juga, kalau appendicitis apakah terus hasil urin sedimennya bisa menunjukkan tanda inflamasi? Bisa juga pada kasus-kasus di mana appendicitis ini letaknya dia yang ke arah pelvinal dan sering nempel, ya mungkin nempel ke dinding vesika. Nah, kalau udah nempel situ, bayangin usus buntu yang radang nempel dinding vesika. Vesikanya nanti biasanya ikut radang. Dan kadang dengan gejalanya mirip-mirip juga pada ISK atau infeksi pada saluran kemih gitu loh. Dan kadang juga UL-nya hasil sedimen juga menunjukkan ada tanda-tanda inflamasi pada urinnya, misalnya epitel, ada leukosit. Jadi seperti itu. Nah, kalau memang sulit membedakan, harus mikir yang paling berat dulu, gampangnya gitu. Kayak tadi, misalnya ini kira-kira ilus obstruktif atau paralitik. Ya, kalau tadi saya bilang ada 4 gejala, selain kembungnya, harus mikirin obstruktif sampai terbukti tidak. Nanti dilihat dari penunjang foto, apa ya, konsul. Kalau ragu enaknya konsul, enak. Ngejak konco bingung ya. Nah, sama kalau ISK juga, ini ISK apa di situ, tapi jelas ada nyeri tekan McBurney-nya, ada apa. Tapi kalau memang urinya tuh butek banget, ada pusnya ya sudah, itu biasanya kan piuri gitu. Tapi kalau seringkali appendicitis yang perforasi pun gambaran urin sedimennya juga bisa dengan disertai saja inflamasi. Nah, kalau sudah bingung gitu, nggak apa-apa dikonsultasikan saja, dok, daripada nanti keliru, tiwas. Wah, ini SK obati aja, nanti 2 hari sembuh, tambah berat ternyata perforasi. Waduh ya, eman ya. Tuh. Jadi gitu juga kalau berulang, kita kalau misalnya ISK, kita juga lihat prepusiumnya. Biasanya kalau anak-anak ini, ISK-nya karena adanya postitis atau balanopostitis. Nah, kalau seperti itu memang biasanya dari ISK. Gitu. Tapi jangan, ya harus berpikir ini kondisi yang lebih berat dulu. Kalau settingnya di emergency, mikirnya yang paling berat dulu. Seperti itu mungkin. Makasih.
Terima kasih banyak Dokter Darmadi. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ini juga penting sih dok. Jadi izin bertanya, banyak sekali anak remaja, terutama perempuan mengalami konstipasi berat dokter. Yang mungkin paling lama saya menemukan baru seminggu sekali itu bisa BAB. Nah untuk letak penggunaan laksatif ini boleh dipakai sampai berapa lama ya dok ya? Mungkin dari Dokter Purna, monggo dok bisa menjawab dok. Ya, jadi banyak sekali ini kaitan dengan konstipasi. Jadi secara umum konstipasi tadi ya, konstipasi itu ada yang disebut psikogenik. Ya. Psikogenik tadi yang sudah dibahas, dari biasanya anak umur 2 sampai 4 tahun itu fase anal, dia berusaha menahan, menguasai anusnya, jadi BAB yang sebelumnya tanpa berpikir, sekarang mulai berpikir, dia mulai tahan. Nah, kalau seperti itu perlu pendekatan psikologis dan juga sosial ya. Kemudian kalau yang ini pada perempuan remaja, konstipasi berat seminggu sekali. Kalau seminggu sekali BAB ini masih belum terlalu berat ya. Artinya dia masih bisa BAB secara spontan, secara sengaja. Yang berat itu biasanya staining. Staining itu ngeplek di celana. Ada fesesnya ngeplek di celana. Itu biasanya karena konstipasi yang berat. Jadi fesesnya besar sekali di rektum, mau BAB sakit, tidak di BAB dia terasa terus. Akhirnya ditahan, keluar sedikit-sedikit, keluar sedikit hilang nyerinya, keluar sedikit hilang nyerinya. Itu ada staining, ada plek. Nah, pada seperti ini penggunaan laksatif saja ini biasanya kalau per oral sudah tidak bisa. Karena tidak bisa menjangkau yang paling distal. Karena yang paling yang paling keras kan paling distal ya, yang bermasalah. Nah, biasanya dilakukan lewat anus ya, bisa dengan enema, bisa dengan sekarang kayak kapsul itu yang suppositoria gitu bisa. Nah, cuman seringkali juga suppositoria juga tidak menyelesaikan karena sudah terlalu keras. Nah, biasanya yang seperti ini kita MRS-kan, kita berikan wash out dengan PZ hangat 20 cc per kilo ya. Kira-kira seperti itu. Dimasukkan sore hari, paginya baru dilakukan cleansing enema. Biasanya seperti itu. Karena kalau cleansing enema saja itu tidak menyelesaikan juga. Karena apa? Karena masih keras, dikasih air dulu, baru nanti di cleansing enema. Nah, yang seperti ini sering kita dapati usia remaja, bahkan pernah didiagnosa hisprum gitu, mau dioperasi, tapi orang tuanya second opinion. Akhirnya kita lakukan edukasi, ternyata memang ya kelihatan sekali. Jadi kalau dia mau BAB itu sampai pucat, keluar keringat dingin dan sebagainya. Kelihatan masalah psikisnya ini terlalu berat. Ini pengobatan secara psikis perlu, support secara psikis perlu, dan diyakinkan dulu kalau dengan pengobatan laksan ini nanti baik, sebenarnya dia normal. Nah, ini tentu kita evaluasi riwayatnya. Kalau riwayatnya sampai 7 tahun normal, umumnya ya normal. Karena isprung itu biasanya isprung yang pendek itu biasanya kan umur 2-4 tahun sudah muncul. Kalau sudah sampai 7 tahun itu biasanya normal. Nah, kita yakinkan ini umumnya normal. Tapi jangan bilang ini pasti normal, jangan gitu. Nanti kalau ada apa-apa kita kan umumnya normal, kita coba dulu dengan terapi sampai betul-betul baik. Ada beberapa kasus ya sampai didiagnosa isprung, dikirim ke kita, ya dikonsulkan oleh dokter bedah yang lain itu. Akhirnya non operatif. Jadi seperti itu, Dokter Christine Natali ya. Jadi yang paling berat justru staining. Kalau seminggu sekali itu mungkin dengan bantuan suppositoria masih bisa. Cuman diberitahu sebaiknya memang BAB itu jangan lebih dari 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari. Karena kalau menumpuk terlalu lama, rektum nanti terlalu lebar. Kedua, terjadi enterokolitis di tempat itu, di tempat feses berhenti itu, sehingga
kemampuan peristaltik dari usus paling distal nanti terganggu. Kalau bisa setiap hari. Jadi seperti itu. Kalau biasanya saya sarankan setiap 3 hari, setiap hari pertama kali ya setiap hari diberi suppositoria supaya dia bisa BAB kosong ususnya. Nanti setelah 2 minggu biasanya kita kurangi. Setiap 2 hari, nanti evaluasi 2 bulan, 3 bulan, tiap 3 hari, habis itu coba dilepas. Karena menunggu kembalinya usus yang melar menjadi normal itu butuh waktu. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau sudah mau melepas ke suppositoria, bisa kita kasih yang per oral. Mungkin seperti itu pengalaman-pengalamannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, baik. Terima kasih banyak Dokter Purna. Mungkin ini yang terakhir ya dok, karena peserta kita dari seluruh Indonesia dok, ini ada yang spesial dari Timika Papua, yaitu Dokter Alin. Izin bertanya untuk Dokter Barmadi dok. 3 hari yang lalu beliau menemukan pasien anak umur 1 bulan datang dengan sesak hebat, muntah lebih dari 5 kali warna hitam bercampur lendir. Tidak dapat BAB 2 hari, tanda vitalnya saturasinya 80%, nadinya 191 kali per menit, RR-nya 64 kali, suhunya 36,8 dok. Pasien dibawa ibunya dengan KU tampak sakit berat, somnolen. Nah, untuk kesannya kepala leher normal, toraknya DBN, abdominal distended, peristaltik ususnya negatif, anusnya positif, sempat di NGT dok, keluar cairan warna merah tua sebanyak 4 cc. Mohon petunjuk tata laksana awal pasien seperti ini dok. Untuk diagnosisnya juga seperti apa? Bagi kami yang di pedalaman yang memiliki keterbatasan pemeriksaan penunjang. Terima kasih dokter. Mungkin Ya, lebih ke makasih. arah untuk Umur berapa? ini ya dok, daerah gitu ya dok ya. Umur berapa? Gimana dok? Umur berapa tadi? Umurnya enggak ada sih dok. Ya. Jadi memang 3 bulan, 3 bulan. Umurnya 3 bulan. 3 bulan. Buatan dok, itu tadi 3 hari yang lalu datangnya dok. 3. Buatan ada umurnya, Tapi mungkin dari dokter Alin ada dikonfirmasi. 3 hari yang lalu, anak umur Datangnya 1 bulan. 3 hari yang Anak lalu. umur 1 bulan ya. Oh iya, 1 1 bulan. Maaf 1 bulan. Ya, jadi kalau memang ada kasus-kasus seperti ini, tetap berpikirnya emergensinya ya, every breathing circulation sama. Kita lihat kegawatannya apa dahulu. Kalau memang ini kalau dominan nafas, nah kita lakukan resusitasi untuk jalan nafas dan pernafasannya. Misalnya jalan nafasnya masih bebas, kita bisa langsung kasih oksigen 6 liter per menit, ya toh. Kemudian kita lihat kalau memang ini problem utamanya di abdomen, keluhan abdomen ini bisa menimbulkan komplikasi gangguan pernafasan pada bayi. Karena apa? Pernapasan anak itu bayi itu dominannya abdomen. Jadi kalau dia distensi dan mendesak diafragma, maka akan mengganggu pengembangan paru untuk bernafas. Nah, kenapa perutnya besar ya? Jadi kalau saya lihat mungkin ini memang kasus akut abdomen. Kasus abdomen dengan komplikasi distres nafas karena tekanan desakan abdomen ke diafragma sehingga paru tidak bisa mengembang. Ya, nanti ini kan akan berkembang ya. Gimana tips-triknya? Kalau untuk dokter umum yang di daerah ya, karena kita mengenai kasus akut abdomen yang kita curiga obstruksi, maka jawabannya adalah dekompresi dulu. Ya, setelah tadi RW-nya teratasi, breathing-nya terkasih, kita juga lihat, oh ini mungkin kausanya dari perut nih. Perut besar kayak balon, keras ya, tegang. Anusnya tadi pinter ya, apa? Jadi saya apresiasi ya dokter, kita juga harus cek anus ya. Anusnya ada dan coba di tes ya, lubang atau enggak. Kadang cuma lihat ada lekuan aja dianggap ada. Kadang seringkali juga sebetulnya dia enggak punya anus, tapi ada anal dimple, istilahnya ada dimplingnya, lekuannya dianggap sudah normal. Kita harus tetap tes bahwa ini benar bolong atau enggak. Bisa pakai termometer rektal ya, yang kecil ya. Tapi juga harus inform konsen ke pasien, ke keluarga pasien. Nah, kalau kita udah jumpai obstruksi, tindakannya adalah dekompresi. Dekompresi itu diapakan? Jadi pertama kita gembosin dulu, pasang cup gastrik. Mau dari oral atau nasal, tapi kalau misalnya biar bisa masuk NG cup yang besar, kita bisa dari oral, bisa nomor 6 ya, jangan yang kecil. Kalau kecil percuma,
ngembosin akhirnya, cuman bikin ribet nanti kayak mie aja dimasukin ya. Jadi selangnya itu untuk mengeluarkan konten-konten mungkin di lambung yang tidak bisa turun ke bawah. Ada gangguan pasase kan, berarti dia obstruksi. Nah, kemudian kalau atas sudah digembosi, kita juga harus advis ke keluarga sementara dipuasakan. Nah, ini kadang yang susah karena kadang kasihan tidak minum ya, kasih minum, tapi nanti risikonya dia akan menjadi tambah berat obstruksinya karena jalannya nggak lancar tapi diisi terus gitu. Jadi puasa dulu ya, nggak boleh dikasih ASI dulu, nggak boleh dikasih minum dulu, dipuasakan ya. Karena puasa makanya kita juga harus jamin cairannya dengan pemasangan IV line ya. Harus maintenance dengan baik, cairan masuk dan keluar, dibalance cairannya. Dihitung yang keluar itu dari muntahnya, dari panasnya ya, dari kencingnya, itu semua harus dihitung dengan baik. Kemudian kalau sudah digembosi atas, ya kita juga lakukan dekompresi yang khusus bagian distal, terutama di anus dan rektum ya, sampai ke kolon. Nah, kalau ini lubang anusnya ada, ya kita bisa masukkan rectal tube. Rectal tube nomor 20 ya, yang paling kecil untuk neonatus. Tapi kalau misalnya ternyata nggak punya, kita bisa pakai Foley catheter. Foley catheter nomor 16 boleh ya, nomor 14 boleh, karena lebih lunak dia. Dan kita bantu kalau memang dia bisa masuk, ya, masuk dalam, terus bisa keluar udara atau feses, kita bisa bantu dengan dilakukan irigasi ya atau wash out dengan normal salin hangat sesuai dengan berat badannya. Itu sementara itu. Nah, sementara setelah kalau bisa dikompresi membaik, kita bisa kirim. Tapi kalau memang bisa kempes banget, nah itu kita bisa ngirimnya mungkin nggak perlu harus saat itu ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan pertama. Apalagi yang kalau keluarnya tadi sudah mulai hitam ya, campur mungkin sudah ada perdarahan bisa aja ya kan, ada proses strangulasi bisa, ada luka bisa. Yang penting Anda lakukan seperti itu dulu. Cairan jangan lupa, jadi oksigenasinya jangan lupa, cairan jangan lupa ya. Kemudian juga kalau bayi neonatus terutama dia rentan dengan hipotermi. Jadi jangan terus dibiarkan kedinginan, harus dihangatkan pakai blanket atau ada infant warmer, harus ditaruh di infant warmer, dan pengiriman pun misalnya dirujuk juga harus dalam infant warmer seperti itu mungkin dok. Jadi sementara seperti itu. Untuk diagnostiknya kalau nggak ada fasilitas nggak apa-apa dirujuk aja. Kalau ada fasilitas selama tidak menunda rujukan boleh difoto polos abdomen atau bibigram. Itu bisa menjadi tambahan informasi nanti di tempat rujuk. Jadi macam-macam kondisinya. Kalau cerita di sini nanti habis waktunya ya. Jadi yang penting tahu, oh ini akut abdomen, ini obstruksi, oh ini peritonitis. Kadang-kadang juga ada bayi-bayi lahir dengan perforasi. Neonatal perforation, neonatal intestinal spontaneous perforation namanya. Jadi baru hari ketiga punya gede, ternyata di foto ada udara bebas, ada perforasi, itu juga bisa terjadi. Jadi banyak mungkin. Dan saya tambahkan yang menarik untuk konstipasi tadi, itu kalau memang bisa banyak peminatnya untuk ngomongin masalah gedegelen tadi ya, sulit BAB itu nanti bikin dolan lagi khusus konstipasi pada anak. Itu menarik saya rasa. Soalnya pembahasannya itu enggak bisa ini toh. Saya kemarin nantikan Panjang ya dok ya itu panjang. pembahasannya. Jadi sampai terapinya sampai berapa lama? Itu bisa sampai 6 bulan. Iya. Pengobatannya Siap, itu. siap dok. Obat ya. Siap dok. Nanti kita note ya Ya, dok. nanti boleh. Nanti judul utamanya bedegelen. Nah, ini menarik. Ya, Siap, makasih. siap dokter. QNA-nya kita apa? Kita catat nanti apa yang paling banyak Siap. yang jadi kebutuhan. Siap dok, nanti akan kami berikan datanya. Baik dokter, mengingat waktunya sudah lebih ini kayaknya dok ya. Padahal kontraknya sama IDI cuma sampai jam 4, jadi kelebihan sedikit ini kalau dokter bedah kayaknya bakalan mengganggu waktunya ini dok ya. Jadi harus kita akhiri. Sekali lagi terima kasih dokter Purna, terima kasih dokter Barmadi. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada host dokter Pandu. Silakan dokter Pandu. Baik, terima kasih Dr. Ula. Terima kasih Dr. Barmadi dan Dr. Purna. Tadi sudah diskusinya seru ya, sekaligus
Jangan sampai BAB-nya jadi mahal ya, Dok, yang biasanya 5.000 jadi 5 juta. Nanti ada mungkin nanti ada edisi khusus untuk perdagangan pada anak, Dok, nanti kita siapkan, Dok. Baik, terima kasih banyak Dr. Purna, Dr. Bramandi sudah bersedia menyempatkan diri sebagai narasumber Dolan undangan dari IDI Surabaya, dan terima kasih kepada Dr. Ula juga sebagai moderator telah menjadi moderator dengan sangat baik sekali, dan juga tentu saja kepada seluruh peserta setia Dolan, tetap nantikan Dolan tiap minggu setiap hari Senin sampai jam 15 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat, free tanpa dipungut biaya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga akan, nanti saya dan Dr. Ula akan merencanakan booth Dolan ini gimana konsepnya. Nanti ditunggu saja pengumumannya. Baik, saya sebagai pembawa acara undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Pandu. Waalaikumsalam. Matur nuwun semuanya, Dok. Matur nuwun.